Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada fasal yang baru atau pembahasan yang baru. Kata Al-Imam Al-Muzani, wa ta'atu li ulil amri fima kana indallahi azza wa jalla mardiyan. Dan ketaatan kepada ulil amri atau menaati ulil amri pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabu ma kana indallahi muskhitan, dan menjauhi ketaatan pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jawrihim, serta meninggalkan keluar memberontak atau tidak melakukan pemberontakan kepada penguasa inda ta'addihim wa jawrihim, tatkala mereka melampaui batas dan mereka berbuat sewenang-wenang. Wa taubatu ilallahi azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim, serta bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar para penguasa tersebut bersikap lembut terhadap rakyatnya. Naam. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang disinggung oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah di pembahasan ini adalah merupakan pembahasan yang penting, pembahasan yang para ulama telah memasukkan bab ini di dalam pembahasan akidah, di dalam pembahasan akidah, sehingga tidaklah kita melewati kitab-kitab akidah, melainkan pasti di sana ada bab yang berbicara tentang ketaatan kepada penguasa. Naam. Meskipun nanti kemudian pembatasan-pembatasan apakah ketaatan itu secara mutlak atau ketaatan itu tidak secara mutlak, itu ada pada pembahasan-pembahasan. Tetapi yang jelas babnya adalah bab ketaatan kepada penguasa muslim. Penguasa muslim. Maka dari itu disebutkan di dalam kitab Al-Mu'taqadus Sahih bahwa wa ya'taqidu ahlu sunnati wal jamaah
bi anna Allah ta'ala aujaba 'alal mu'minina ta'ata wulati amrihim fi ghairi ma'siyatillah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala di antara akidah ahlu sunnah, di antara keyakinan ahlu sunnah yang mereka beragama dengannya, mereka mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengannya, yaitu prinsip mereka bahwa annallaha ta'ala aujaba 'alal mu'minina ta'ata 'alal mu'min aujaba 'alal mu'minina ta'ata ulati amrihim fi ghairi ma'siyah atau fi ghairi ma'siyatillah. Itu mereka telah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kaum mukminin untuk menaati para penguasa mereka. Perhatikan, menaati para penguasa mereka. Para penguasa yang lahir dari kalangan kaum muslimin, ya, bukan penguasa di negeri kufar, bukan, tetapi para penguasa mereka, para penguasa dari kaum muslimin fi ghairi ma'siyatillahi azza wa jal, dalam perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, sebelum kita jelaskan perkara ini, ya, kita lihat di sini penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizana wa hafizahullah. Kata Syekh, syara'al musannifu rahimahullahu fi taqriri ma yata'allaku bisam'i wa ta'ati liwulatil amri bil ma'ruf. Yani penulis masuk pada pembahasan tentang penetapan, penjelasan terkait dengan ma yata'allaku bisam'i wa ta'ah, hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban mendengar dan kewajiban menaati liwulatil amri, kepada para penguasa, bil ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf, wan nushi lahum kama jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, serta menasihati mereka, menasihati para penguasa tersebut dan menasihati kaum muslimin untuk menaati para penguasa tersebut, kama jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah datang di dalam Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Perhatikan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Jalla wa ala dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan ulil amri minkum, yaitu penguasa dari kalian, yakni dari kaum mukminin, dari kaum muslimin, penguasa yang masih melekat pada dirinya status sebagai seorang muslim. Ya, perhatikan, penguasa yang meletak pada dirinya status sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana Ustadz kalau dia bukan muslim? Ya, itu lain lagi bahasannya, ya, lain lagi. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, wa qad tataba'al ulama'u ala iradi hadhil mas'alati fi musannafatihim fil i'tiqad wa kada musannafatihim fil hadis. Dan sungguh para ulama secara berkesinambungan terus-menerus telah menyebutkan permasalahan ini. Permasalahan apa? Permasalahan menaati para penguasa itu fi musannafatihim, di dalam karangan-karangan mereka,
fil i'tiqad wa kadza musannafatihim fil hadis. Ya, di dalam karangan-karangan mereka, tulisan-tulisan mereka, baik di dalam permasalahan akidah, demikian pula di dalam permasalahan hadis, dalam kitab-kitab hadis. Artinya begini, ikhwan. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama berbicara tentang masalah akidah, maka pasti di sana para ulama menyebutkan permasalahan ini secara berulang-ulang. Dalam satu kitab akidah ada ini juga, dalam satu kitab akidah ada permasalahan ini juga, dalam satu kitab akidah ada permasalahan ini juga, terus menerus begitu. Ya, kita lihat ya. Kita pernah mempelajari kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, di dalamnya ada bab ini juga. Kita lewati akidah salaf ashabul hadis, di dalamnya ada bab ini juga. Dan ini kita bahas Syarh Sunnah Al-Muzani, di dalamnya ada bab ini juga. Artinya para ulama secara berkesinambungan telah menyebutkan permasalahan yang penting ini di dalam karangan-karangan mereka, baik dalam permasalahan akidah wa kadza musannafatihim fil hadis. Demikian pula di dalam karangan-karangan mereka dalam persoalan hadis. Artinya, kalau kita buka kitab hadis, ada juga masalah ini. Ada juga masalah ini. Jadi begini, kalau kita lihat ya, kalau kita boleh menggunakan klasifikasi, maka karangan-karangan para ulama itu kita boleh klasifikasikan itu mungkin 4 bagian ya, klasifikasi besar ya. Pertama, dalam masalah akidah. Ya, yang kedua dalam masalah apa? Ibadah. Ya. Yang ketiga dalam permasalahan hadis. Yang keempat dalam masalah suluk. Oleh sebab itu kita lihat di sana ada buku kitab misalnya Riyadhus Shalihin, ada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dan seterusnya, dan kitab-kitab yang semisal, ada Tazkiyatun Nafas dan lain-lain, itu masuk dalam bab apa? Bab adab, bab Tazkiyatun Nafas ya, dan seterusnya. Kalau bab ibadah kita lihat ya, kitab-kitab fikih yang paling kecil yang antum pelajari mungkin ya, apa namanya, fikih muyassar, itu fikih kontemporer yang paling kecil. Kalau fikih madhab yang paling kecil ada misalnya dalam madhab Syafi'i itu ada matan Abu Syuja ya, kemudian naik lagi ke atas sampai yang paling besar di madhab Syafi'i yang artinya bukan terlalu besar, ada lagi yang lebih besar tapi yang paling menjadi apa, kemudian disyarah oleh banyak ulama Syafi'iyah, yang darinya kemudian muncullah fikih mu'tamad dalam madhab Syafi'i seperti Al-Muhaddab ya, Al-Muhaddab yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhaddab dan seterusnya. Begitu pula kalau antum buka kitab-kitab fikih yang lain, mulai dari fikih perbandingan madhab seperti apa, Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd ya, kemudian antum lihat di sana juga seperti Al-Mughni Ibnu Qudamah dan seterusnya, itu semua di bidang apa? Fikih ibadah, di bidang ibadah. Kemudian bidang hadis, ya bidang hadis. Ada para ulama yang dia tidak fokus untuk menulis fikih ibadah langsung gitu, tapi dia fokus nulis hadis. Nah, di dalam hadis itu ada juga ibadah, ada juga akidah, ada semua, dia kumpulkan hadis mulai dari masalah apa ibadah, masalah tarikh, masalah akidah dan seterusnya. Seperti kita lihat misalnya apa mulai dari Musnad Imam Ahmad misalnya. Musnad Imam Ahmad itu disusun berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Musnad Imam Ahmad disusun berdasarkan nama orang. Ya, beliau rahimahullah mulai dari apa? Khulafaur Rasyidin dulu. Baru kemudian musnadnya apa 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian musnadnya terus, jadi kalau bukan musnad Imam Ahmad mau cari hadis-hadis Abu Hurairah tuh cari di Abu Bakar As-Siddiq, itu cari yang paling pertama, itu musnad Abu Bakar As-Siddiq. Semua hadis yang berkaitan yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ada di situ. Mau wudu, mau akidah, mau apa ada di situ. Jadi berdasarkan orang, bukan berdasarkan bab ya. Begitu pula nanti antum melihat di situ kalau di kitab-kitab sunan ya, seperti Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, itu apa namanya ditulis berdasarkan bab-bab fikih. Jadi kalau antum buka kitab sunan
Itu mau cari hadis lebih gampang. Itu hadisnya tentang apa? Wudu, antum buka di bab apa? Tentang wudu. Itu ada di situ hadis bercampur-campur dari sahabat siapapun yang jelas bicara dalam bidang wudu ada di situ. Nah, itu kata kitab apa? Sunan. Dan kalau kita lihat ya kawan, di sana ada yang lebih lagi, ada yang hadisnya lebih tersusun tapi tidak ada bab. Ya, tidak ada bab sama sekali, tapi sekarang sudah ada bab, dibuat babnya oleh para ulama seperti apa? Sahih Muslim. Al-Imam Muslim itu tidak menyebutkan bab-bab di dalam Sahih Muslim, tidak. Beliau hanya menyebutkan hadis. Hadis, kemudian hadis. Begitu terus disebutkan hadis. Hadis inti. Jadi dalam Sahih Muslim itu ada hadis inti, ada hadis bukan inti. Ada hadis yang merupakan usul dalam Sahih Muslim, ada hadis yang dia jadi mutaba'ah. Dia jadi apa? Mutaba'ah saja. Maka kerap kali hadis-hadis mutaba'ah di dalam Sahih Muslim itu tidak sahih. Ada yang tidak sahih. Ya. Oleh sebab itu kalau kita lihat Sahih Muslim, apa ini di usulnya, di intinya Sahih Muslim atau apa di hadis-hadis mutaba'ah. Ya. Nah itu disebutkan tanpa menyebutkan bab. Tapi kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab-babnya. Jadi kita mudah sekarang. Ya. Nah, tapi ana ingin sampaikan di sini begini, bahwa kalau antum buka kitab akidah ada masalah ini. Antum buka kitab hadis ada masalah ini juga. Nah, oleh sebab itu Syekh Abdul Razak mengatakan begini dalam kalimat beliau selanjutnya. Wa min ahsani ma jumi'a fi dzalika kitabul imarah min sahihi Muslim. Dan yang paling bagus yang telah dikumpulkan dalam masalah ini hadis-hadisnya, ya, dalam masalah apa? Kewajiban menaati penguasa. Itu adalah Kitabul Imarah. Kitabul Imarah dari mana? Dari Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ada Kitabul Imarah. Sahih Muslim itu ada berapa hadis ya ikhwan? Sahih Muslim itu kalau dengan pengulangan itu 5.000 sampai 7.000 hadis. Di dalam Sahih Muslim. Itu kalau disebutkan dengan hadis-hadis pengulangan. Nah, di dalam Kitabul Imarah itu kurang lebih kalau kita kumpulkan khusus hadis yang berbicara tentang kewajiban menaati penguasa dan seluk-beluknya kurang lebih ada 6 hadis inti di dalam Kitabul Imarah. Ada 6 hadis yang menjadi inti dalam pembahasan ketaatan kepada penguasa ini dari hadis Sahih Muslim, dari kitab Sahih Muslim, tepatnya di Kitabul Imarah. Tepatnya di Kitabul Imarah. Nah, antum sudah tahu buka kitab hadis? Sudah tahu? Kalau buka kamus sudah tahu. Buka kamus. Nah, makanya dari itu kalau ada kajian jangan bilang saya sudah tahu semua ya. Memang ilmu ini masih terlalu banyak sekali. Banyak yang kita belum tahu. Ya, jadi ngaji saja terus. Kadang-kadang satu bahasan kita sudah pernah dengar 9 kali. Tidak apa-apa, dengar lagi yang ke 10 kali. Barangkali di 10 kali itu ada faedah tambahan yang kita belum dengar di yang sudah kita dengar yang lalu-lalu. Ya. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di sini apa? Kata Syekh Abdul Razak begitu. Jadi perhatikan ya. Syekh Abdul Razak mengatakan di antara perkara yang paling bagus yang telah dikumpulkan di dalam masalah ketaatan kepada penguasa ini adalah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, tepatnya pada Kitabul Imarah. Pada Kitabul Imarah. Kurang lebih ada 6 hadis yang paling menjadi inti. Baik, nanti kita jelaskan selanjutnya. Kita baca keterangan Syekh Abdul Razak dulu. Kata beliau kemudian, wa qawluhu wa ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi azza wa jalla mardiyan. Dan ucapan Al-Imam Al-Muzani bahwa menaati penguasa pada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma dzakarahu al-musannifu rahimahullahu wa ma'nal hadits an-nabawi asy-syarif. Kata Syekh Abdul Razak, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani di sini adalah makna daripada hadis Nabi, innamat ta'atu fil ma'ruf. Yaitu sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Artinya begini, Syekh Abdul Razak ingin memberikan kita kesan pemahaman bahwa ucapan Imam Al-Muzani ini sesungguhnya dasar hukumnya ada. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Naam. Makanya dari itu Imam Al-Muzani mengatakan menaati penguasa hanya dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq wa qauluhu wajtinabi ma kana indallahi muskhitan, dan menjauhi ketaatan atau tidak menaati penguasa dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Huwa makna qaulihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, hal ini adalah merupakan makna dari sabda Nabi, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, fatajibu ta'atu waliyil amri ma lam ya'mur bi maksiatin. Maka wajib menaati penguasa dalam hal-hal yang diperintahkan oleh penguasa yang bukan maksiat kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para penguasa di antara kalian, ulil amri di antara kalian. Walil hadithil mutaqaddim, dan hadis yang telah terdahulu. Hadis apa? Hadis innama ta'atu fil ma'ruf dan hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hadis yang telah terdahulu. Fa inna amral hakim fa in amaral hakimu bi ma'siyatin fala yusma'u lahu. Perhatikan. Nah, di sini yang harus digarisbawahi. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizana wa hafizahullah begini, fa in amaral hakimu bi ma'siyatin fala yusma'u lahu. Apabila seorang hakim, seorang pemimpin memerintahkan kepada maksiat kepada Allah, fala yusma'u lahu, maka tidak boleh didengar, yakni tidak boleh ditaati perintahnya tersebut. Bal yajibu an yu'sa fi hadzal amri, bahkan dalam perintah kemaksiatan ini wajib untuk tidak ditaati, dimaksiati, artinya tidak boleh dituruti. Kalau kemaksiatan perintah itu untuk kemaksiatan kepada Allah, tidak boleh dituruti, wajib untuk tidak dituruti. Mahfum ya? Kalau perintahnya maksiat kepada Allah, wajib untuk tidak dituruti, tidak boleh cari-cari dalil untuk membenarkan karena dia ini penguasa. Ya. Oh, karena dia penguasa jadi cari dalil untuk membenarkan segala tindak tanduk penguasa, walaupun itu kemungkaran, walaupun itu kebatilan, cari dalil. Seolah-olah wajib menaati penguasa itu seperti menaati wahyu yang turun dari langit ketujuh. Tidak boleh. Kenapa? Karena menaati penguasa itu bersyarat. Ketaatan yang bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya apabila dalam hal-hal yang ma'ruf. Kalau hal yang tidak ma'ruf, maka tidak boleh menaatinya. Sampai di sini paham? Tapi kalau begitu Ustaz, bolehkah kita memberontak terhadapnya? Ya, ini perkara lain, tidak boleh. Soal tidak menaati kemaksiatan itu bukan berarti otomatis melakukan pemberontakan. Mahfum ya ikhwan? Kalau tidak menaati perintah kepada kemaksiatan itu bukan otomatis melakukan pemberontakan, karena pemberontakan adalah bab tersendiri, sementara tidak menaati dalam hal kemaksiatan adalah bab tersendiri. Mahfum ya ikhwan? Baik. Sebab itu Syekh Abdul Razzaq tidak menghentikan ucapan beliau sampai di sini, tapi beliau melanjutkan supaya jangan salah paham. Supaya jangan salah paham. Nah, ini kalau orang punya hawa nafsu, ini dia potong kalimat sampai di sini saja. Ya, dia potong kalimatnya sampai di sini. Jadi, fa in amaral hakimu bima'siyatin fala yusma'u lahu bal yajibu an yu'sa fi hadzal amr. Ya. Kalau penguasa itu memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh didengar dan wajib untuk dimaksiati perintah tersebut. Wajib untuk tidak ditaati perintah tersebut. Kalau putus di sini, bisa terjadi multitafsir apa enggak? Bisa. Iya. Bisa terjadi multitafsir. Bisa kita mengatakan itu loh, Syekh Abdul Razzaq mengatakan tidak wajib ditaati. Tidak apa-apa. Demo saja, tidak apa-apa. Ya, bakar semangat untuk melakukan perlawanan karena ini penguasa zalim. Ya. Ya, kamu harus taat. Ya, kita taat dalam hal yang ma'ruf. Tapi yang tidak ma'ruf kan tidak boleh taat. Ya.
Jadi ada multi tafsir. Maka dari itu supaya tidak terjadi multi tafsir, Syekh Abdul Razak melanjutkan ucapan beliau. Kata beliau begini, walakin la yushra'ul iftiyatu alaihi wal khuruju li ajli hadhil ma'siyati. Akan tetapi tidak disyariatkan untuk memberontak dan keluar melakukan perlawanan karena semata-mata perintah penguasa itu maksiat. Mafhum ya ikhwan? Artinya begini, kalau penguasa dia memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, tidak boleh ditaati. Tetapi bukan berarti karena dia perintah kepada yang bukan maksiat lalu kita melakukan pemberontakan saja, kita melakukan apa, perlawanan saja, tidak boleh. Sebab pemberontakan dan perlawanan adalah bab tersendiri. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah, pemberontakan dan perlawanan adalah bab tersendiri, tidak ada kaitannya dengan perintah penguasa dalam hal kemaksiatan. Kalau perintah ke penguasa dalam hal kemaksiatan ya sudah cukup, tidak usah ditaati kalau antum mampu. Tapi kalau misalnya tidak mampu ya, misalnya kalau antum tidak menaati, antum dikejar-kejar, dicari-cari, ya bisa ditangkap, diproses dan seterusnya. Ini antum babnya bab apa? Orang yang terpaksa. Ya. Kenapa? Karena dipaksa. Tapi kalau misalnya antum diberikan kebebasan, boleh memilih lah mau taat atau tidak taat, ya. Kalau perintah itu dalam rangka kemaksiatan, antum diberi pilihan, ya tidak usah taat. Karena tidak boleh menaati perintah dalam hal apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian kata Syekh di sini, beliau membawa sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, demikian pula Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Syekh Abdul Razak, wa qad sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ahad as-sahabati ala sariyatin fastamala rajulan minal ansar fa amarahum an yuti'uhu faghadiba faqala alaysa amarakumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni. Kata Syekh Abdul Razak, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah memerintahkan seorang sahabat dengan satu pasukan perang. Sariyah itu pasukan berkuda, satu pasukan perang berkuda. Fastamala rajulan minal ansar, maka Nabi mengangkat seorang ansar untuk menjadi panglima bagi mereka ketika itu. Wa amarahum an yuti'uhu, dan Nabi memerintahkan para pasukan itu untuk menaati amir mereka itu, menaati panglima mereka tersebut. Karena wajib untuk menaati panglima, ya, wajib untuk menaati panglima. Ya, faghadiba faqal, maka orang itu dia dibuat marah oleh para sahabat, oleh para pasukannya di dalam perjalanan. Ada satu peristiwa mereka membuat dia jadi marah. Maka ketika dia jadi marah, dia katakan faqala alaysa amarakumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian untuk taati aku? Qalu bala, para sahabat mengatakan iya, Nabi perintahkan untuk kami menaati engkau. Qala fajma'u li hataban, maka sang panglima ini dia berkata, kalau begitu kumpulkan kepada aku kayu bakar. Kumpulkan kepadaku kayu bakar. Fajama'u, lalu para anggota pasukan itu kumpulkan kayu bakar kepadanya. Faqala auqidu nara, lalu setelah kayu bakar itu terkumpul, dia katakan nyalakan api, nyalakan api. Fa'auqaduha, lalu para pasukan menyalakan api. Faqala udkhuluha, setelah api itu nyala, panglima ini dia katakan udkhuluha, masuk dalam api itu. Perintah panglima enggak? Perintah panglima. Perintah panglima wajib dia taati enggak? Ini umum. Perintah panglima wajib ditaati enggak? Wajib. Misalnya kalau antum ini bersafar karena harus angkat amir, atau antum berperang harus ada panglima. Panglima itu ditaati. Ya, ditaati. Jadi kalau ada dua jalan, antum milih jalan ke kanan, panglima ngomong ke kiri, walaupun antum gak suka, harus jalan ke kiri karena ada kewajiban menaati panglima, ya. Nah, di sini kewajiban panglima, ketika wajib taat panglima, panglima suruh nyalakan api, lalu dia katakan apa? Udkhuluha, masuk dalam api itu. Ya, padahal tadinya Rasulullah suruh taat dia. Ya. Nah, maka apa yang terjadi? Fahammu,
Wa ja'ala ba'dhum yumsiku ba'dhan fayaquluna fararna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Ya. Mereka ragu, mereka enggan. Ini mau masuk apa enggak? Ini belum ada syariat, para sahabat belum tahu karena tidak boleh taat dalam hal maksiat itu belum tahu. Karena masa sahabat itu hadis turun masih keluar dari Nabi itu masih beransur-ansur ya. Jadi ada peristiwa, ada hadis baru tahu hukum. Kalau belum ada peristiwa, belum ada hadis, belum tahu hukum. Jadi waktu itu mereka belum tahu hukum kalau taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh taat dalam hal yang maksiat. Yang mereka baru tahu hanya wajib taat panglima, itu aja. Mahfum ya? Jadi ketika panglima suruh masuk dalam api, bingung, belum tahu dalil. Ya, belum tahu dalil, tapi mau masuk dalam api juga bimbang. Ya, maka mereka ragu-ragu. Para sahabat ini ragu-ragu, satu dengan yang lainnya saling menahan. Tidak boleh. Ini gimana? Mau lompat apa jangan? Saling menahan. Akhirnya fayaqulun, mereka berkata, fararna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Kami ini justru lari kepada Nabi itu menghindar dari neraka. Apa maksudnya? Justru kami mengikuti petunjuk Nabi itu supaya menghindar dari neraka. Tidak boleh masuk dalam api. Tapi ini kok antum perintahkan kami masuk dalam api lagi. Padahal kami lari kepada Nabi itu untuk menghindar dari api, dari neraka, dari api. Famazalu hatta khamadatin nar. Maka mereka terus dalam kondisi demikian menunggu sampai khamadatin nar, api itu padam. Fasakana ghadabuhu. Lalu redalah rasa marahnya sang panglima tersebut. Fabalagan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka berita itu pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah at-ta'atu fil ma'ruf. Kalau sekiranya mereka masuk dalam api ketika itu, niscaya mereka tidak akan keluar darinya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Artinya apa? Kalau mereka masuk itu pelanggaran. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Artinya kalau mereka taati penguasa dalam hal masuk ke api tersebut pada waktu itu, sungguh mereka telah melakukan satu kemaksiatan, menaati dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Sehingga mereka layak untuk dihukum dengan neraka. Ya, kenapa? Kenapa ikhwan? Melakukan pembangkangan terhadap syariat. Maka Nabi mengatakan, lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Kalau sekiranya mereka masuk di dalam api tersebut, mereka tidak akan keluar dari api itu sampai hari kiamat. At-ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nafhum ya ikhwan? Baik. Paham ya? Kemudian kita lihat ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita lihat hadis-hadis di dalam bab ini ya, di dalam bab kewajiban menaati penguasa di dalam hal yang ma'ruf dan tidak menaati penguasa di dalam hal yang mungkar, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, kurang lebih ada beberapa poin penting. Kurang lebih ada beberapa poin penting yang bisa kita khulasahkan, kita ringkaskan, kita simpulkan, yaitu yang pertama di dalam bab ini ya, yang pertama taat kepada pemerintah muslim, penguasa muslim dalam hal-hal yang ma'ruf. Ini pertama. Yang kedua, tidak menaati penguasa dalam hal-hal kemaksiatan. Yang ketiga, tidak bersikap khuruj menentang atau memberontak terhadap penguasa muslim. Ya, meskipun atau ketika penguasa tersebut berlaku sewenang-wenang, dia melakukan kezaliman. Meskipun dia melakukan apa? Kezaliman. Ini yang ketiga, ini yang harus dipahami. Sebab apa ya ikhwan? Rata-rata orang yang melakukan mudaharat, melakukan demonstrasi, melakukan demonstrasi, unjuk rasa, itu langkah-langkah protes yang dia lakukan. Kenapa dia protes? Karena dia merasa penguasa itu tidak adil. Penguasa itu tidak apa? Tidak adil. Penguasa itu bersikap sewenang-wenang. Penguasa itu tidak memberikan hak-hak rakyat. Sehingga dia melakukan protes. Dia keluar melakukan pemberontakan. Nah,
Maka kita katakan tidak melakukan, keluar melakukan khuruj, menentang atau pemberontakan terhadap penguasa muslim meskipun penguasa itu bersikap sewenang-wenang. Meskipun penguasa itu bersikap apa? Sewenang-wenang. Nanti kita sebutkan komentar para ulama. Kalau ada orang yang mengatakan itu apa? Itu kan bukannya Rasulullah mengatakan begini di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Yani dia ingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya saja. Dan yang demikian itu adhaful iman, selemah-lemahnya keimanan. Perhatikan hadis ini ya kawan. Perhatikan. Man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran. Kalau penguasa dolim, itu mungkar apa tidak? Mungkar apa tidak ya kawan? Mungkar. Penguasa bersikap sewenang-wenang itu mungkar apa tidak? Mungkar. Apa kata Nabi, bimbingan Nabi dalam hadis ini? Falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Subhanallah. Rubah dengan tangan. Jadi orang melakukan demonstrasi itu benar apa enggak benar? Benar apa enggak benar? Kenapa enggak benar? Itu kan dia merubah dengan tangan. Nabi perintahkan falyughayyirhu bi yadihi, rubah dengan tangan. Kenapa antum katakan enggak benar? Kenapa? Nah, kalau belum siap jangan suka berdebat di Facebook. Ya, kalau belum siap memberikan jawaban jangan suka berdebat di Facebook. Cukup baca doang sudah, atau enggak usah baca nanti jadi syubhat. Ya, iya Nabi suruh rubah dengan tangan. Nabi suruh kalau enggak mampu rubah dengan lisan. Nabi suruh kalau enggak mampu ingkari dengan hati. Tapi kita mampu kok. Kita bisa mengumpulkan jutaan orang datang ke Jakarta dari berbagai macam pelosok. Kita mampu melakukan itu. Mampu enggak? Mampu enggak? Mampu. Nabi bilang kalau mampu, iya, falyughayyirhu biyadihi, lah kita mampu. Maka kita lakukan itu, tidak ada salahnya. Iya. Nah, jangan jadi setan yang bisu melihat kemungkaran diam doang. Ya, diam saja, nggak ada aksi apa-apa. Iya. Maka apa jawabannya? Tentu di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, di dalam memahami agama ini, kita tidak punya hak untuk mengeluarkan ijtihad. Pertama, kita tidak punya hak untuk mengeluarkan ijtihad. Kenapa? Karena kita ini penuntut ilmu pemula juga belum. Ibarat sebuah buku, itu kita di sampul buku juga belum. Kita belum baca sampul buku, masih belum. Masih aba-aba untuk mau baca sampul bukunya. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita belum bisa berijtihad. Enggak Ustadz, saya sudah paham dengan bahasa Arab, saya sudah paham balaghah, saya sudah mengerti nahu dan segala tete bengeknya, turunan-turunannya itu saya sudah paham semuanya. Kita katakan iya betul. Tapi Abu Jahal itu bapak moyangnya nahu. Abu Jahal bapak moyang nahu apa enggak? Iya, Abu Jahal sesat apa dapat hidayah? Sesat ya. Berarti walaupun Anda sudah paham segala macam bahasa Arab dan tete bengeknya, itu bukan berarti Anda dijamin untuk berhak untuk memahami. Anda diberikan rekomendasi untuk berhak untuk memahami nas dengan pemikiran Anda. Anda tidak berhak untuk itu. Siapa yang berhak untuk itu? Siapa yang berhak? Ulama yang berhak untuk itu. Ulama yang lebih berhak untuk memahami Al-Quran. Ulama yang lebih berhak untuk memahami apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu, supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami, kita kembalikan pemahamannya kepada ulama yang lebih tahu dari kita. Ulama yang sudah menghafal hadis ini sejak mereka masih umur 7 tahun. Ya. Ulama yang sudah menghafal hadis ini sejak mereka masih umur 6 tahun. Apa kata mereka? Nanti kita sebutkan apa kata Al-Imam Ibnu Abil Iz. Naam, di dalam akidah, syarah akidah At-Tahawiyah. Tapi ini bab pertama yang harus kita catat. Nanti kita jelaskan keterangan ulama. Yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah apa?
Tidak boleh bersikap khuruj, memberontak terhadap penguasa meskipun penguasa itu melakukan sewenang-wenang. Kita berikan catatan sedikit di sini, ada bukan berarti cari dalil untuk membenarkan sikap penguasa tersebut. Hati-hati ya. Ini harus diberikan catatan. Bukan berarti cari dalil untuk membenarkan kedoliman penguasa itu. Jangan sampai besok-besok antum sudah diangkat jadi kementerian penasihat di bidang agama, lalu semua yang dilakukan oleh penguasa itu benar, walaupun salah antum cari dalil untuk membenarkan. Nah, ini nggak boleh. Apalagi kalau sudah pakai peci hitam atau pakai sorban seperti mufti kerajaan Arab Saudi, ya itu sudah bisa memfatwakan semua yang dimaukan oleh pemerintah benar juga, itu keliru juga. Ya, maka diberikan catatan. Tidak boleh memberontak terhadap penguasa apabila penguasa itu melakukan kezaliman, tapi jangan cari dalil untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh penguasa apabila itu salah. Iya, mafhum ya? Baik. Kemudian yang keempat, menunaikan jihad, haji, ya bersama penguasa. Termasuk di dalamnya juga menurut pendapat mayoritas ulama adalah puasa lebaran. Puasa dan lebaran. Saya katakan kenapa mayoritas ulama, karena puasa dan lebaran itu khilaf, panjang khilafnya. Ya, khilaf sudah sejak dari zaman dulu kala. Ya, tentang apa? Boleh enggak kita kalau sudah melihat hilal tapi penguasa belum tidak merestui penglihatan kita, boleh enggak kita berpuasa? Nah, itu khilaf panjang lebar. Apakah khilaf itu harus matlaknya menurut negeri kita atau matlaknya menurut satu negeri saja di Mamlakatus Saudiyah, atau bagaimana? Itu khilaf panjang. Tapi anak katakan di sini adalah apa? Menurut pendapat mayoritas bahwa termasuk lebaran, puasa itu bersama pemerintah. Haji, jihad bersama pemerintah kaum muslimin. Kenapa? Karena agama ini ditegakkan berdasarkan bersama dengan panji pemerintah, bersama dengan panji penguasa. Iya. Yang kelima, poin yang kelima, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemerintah bersikap sayang terhadap rakyat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemerintah bersikap sayang terhadap rakyat. Sebagai penutup kajian ini, tidak apa-apa ya? Kita masih boleh enggak nih? Boleh ya? Nah, sebagai penutup di bab ini ya, sebenarnya bab ini panjang sekali. Anak pengen buka Sahih Muslim, membaca hadis-hadis di Kitabul Imarah, tapi yang punya kitab tadi malam tidur terlalu awal, jadi saya tidak sempat pinjam ya. Nah, tapi tidak apa-apa, insya Allah nanti kita pinjam lain kali kalau sudah tidak sering-sering tidur ya. Kadang-kadang juga teman-teman kita ini izinnya dari istri belum keluar, jadi dia susah keluar juga ya. Nah, tapi lah bahas tidak apa-apa. Khair. Kita baca keterangan Al-Imam Ibnu Abil Iz rahimahullah ya. Al-Imam Ibnu Abil Iz rahimahullah berkata di dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, wa'lam anna wulatal umuri lahum 'alaika minal haqqi mithlul ladzi laka 'alaihim. Ketahuilah, para penguasa memiliki hak atasmu sebagaimana engkau memiliki hak atas mereka. Perhatikan, ketahuilah bahwa para penguasa memiliki hak atasmu sebagaimana engkau memiliki hak atas penguasa. Ini kata Al-Imam Ibnu Abil Iz. Kemudian kata beliau, wa innama yusallitun nasa 'alaika bidzunubika. Perhatikan, dan sesungguhnya Allah tidak menjadikan manusia berkuasa atas dirimu melainkan karena dosa-dosamu. Garis bawahi kalimat ini. Garis bawahi. Apa? Wa innama yusallitun nasa 'alaika bidzunubik. Dan sesungguhnya tidaklah Allah menguasakan manusia atas dirimu melainkan atas dosa-dosamu. Jadi orang bisa memimpin kita ya, orang bisa menjadikan kita kerdil ya, orang bisa menjadikan kita sebagai yang terombang-ambing ke sana kemari. Penguasa yang lahir ke kita itu penguasa yang zalim, itu adalah karena dosa-dosa kita. Perhatikan, Rasulullah mengatakan begini, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara engkau.
Seandainya engkau itu memelihara Allah Azza wa Jal, maka Allah pasti akan memelihara engkau. Dalam bab ini Allah akan pelihara engkau dari penguasa yang dolim juga termasuk. Tapi karena engkau tidak pelihara Allah, engkau tenggelam dalam dosa-dosa, maka Allah kirimkan orang untuk membinasakan engkau. Ya, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ya. Surat Al-Isra. Al-Isra ayat 4 sampai 7. Itu disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat Jalut itu menguasai ya kaum tersebut, Bani Israel. Itu disebabkan karena apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Dua kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Israel. Kemaksiatan pertama dilakukan oleh mereka, Allah taklukkan mereka, Allah kirimkan manusia yang kuat dari mereka, yang lebih banyak dari mereka, menguasai mereka dan membuat mereka jadi budak. Ya, bahkan mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Lalu setelah mereka bertaubat, Allah kembalikan lagi kewibawaan mereka Bani Israel itu. Tapi setelah mereka senang, mereka melakukan kemaksiatan lagi, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan bencana lagi untuk menghancurkan mereka. Ya. Kalau antum baca tafsirnya Ibnu Katsir, bacanya disinggung juga di dalam tafsir Muyassar itu ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7 disebutkan demikian. Jadi sebab dosa. Jadi kata ulama begini, dosa itu adalah sebab musibah. Dosa itu adalah sebab musibah. Sedangkan kesalehan itu adalah merupakan sebab kebahagiaan. Kesalehan, kebaikan, agama itu sebab kebahagiaan. Maka kalau orang itu tenggelam di dalam dosa, maka Allah akan kirimkan kepada mereka penguasa-penguasa yang menguasai mereka, ya, yang berbuat zalim kepada mereka. Lalu kata Imam Ibnu Abil Iz begini, kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf berkata, inni la ufakiru fi dzambi fara'a atharahu fi khuluqi dabbati wa imraati. Ya ini. Nah, perhatikan. Kata Imam Ibnu Abil Iz begini, sebagian salaf berkata begini, inni la ufakiru fi dzambi, aku merenungi dosa-dosaku. Aku merenungi dosa-dosaku, yakni bermuhasabah. Lalu apa yang terjadi? Fa'ara atharahu fi khuluqi dabbati wa imraati. Maka aku melihat pengaruh dosa-dosaku itu ada pada kendaraanku dan istriku. Jadi kalau istri yang suka melawan-melawan jangan disampaikan ke publik, nanti orang tahu ini pengaruh dosa suami. Pengaruh apa? Pengaruh dosa suami. Coba perhatikan ucapan salaf ini. Ya, aku memperhatikan dosa-dosaku, maka aku melihat pengaruh dosa itu ada pada kendaraanku dan ada pada istriku. Jadi istri kalau suka bangkang, ngeyel, itu suami perbaiki diri dulu. Ya, perbaiki diri dulu. Karena kadang karena pengaruh dosa suami ini buat istri jadi apa? Jadi bangkang. Ya. Nah, kadang-kadang kita kamu ini bangkang, gak taat ini, demikian. Ya benar, ya memang benar. Oh kamu nih bermaksiat kepada Allah, kewajibanmu itu menaati suami. Kewajiban paling tertinggi adalah taat kepada suami. Iya benar. Tapi kalau mau muhasabah, tolong perhatikan. Apakah itu adalah bagian dari pengaruh dosa-dosa Anda atau tidak? Ya, karena sebagian salaf mengatakan begitu. Ya jadi kalau mau istri anteng, ya perbaiki ketakwaan kepada Allah. Ya, kalau istri ada melawan-melawan sedikit, ingat-ingat. Ini kayaknya kesalahan apa, kemaksiatan apa yang saya lakukan. Ya, nah. Bagaimana fiddin azanillah, hatta kendaraan itu bisa bangkang karena dosa dari pemiliknya. Subhanallah, pengaruh dosa itu luar biasa sekali. Pengaruh dosa itu luar biasa sekali. Dosa menghalangi rahmat, dosa menghalangi rizki, dosa menghalangi ketaatan, kebaikan keluarga dan seterusnya. Maka sebagian salaf mengatakan, inilah ufakiru fi dzambi fa'ara atharahu fi khuluqi dabbati wa imraati. Dan subhanallah, kalau kita mau muhasabah, memang pengaruh ini nyata dan ada, ya, dan kita melewatinya semuanya. Karena manusia ini kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Kalau kita memperhatikan, merenungi keadaan kita, ternyata memang benar ada kemaksiatan pada keluarga kita, ada penyelewengan, ada pembangkangan, itu karena kita terjatuh dalam dosa-dosa. Kita terjatuh dalam dosa-dosa. Jadi pengaruhnya ke mereka, pengaruhnya kemana? Ke mereka, ke keluarga. Tapi pengaruh ke penguasa enggak? Ya pengaruh. Kalau keluarga saja pengaruh, ya kalau penguasa juga pengaruh. Ya. Lalu kata Imam Ibnu Abil Iz begini, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa'fu an katsir." Ya. Yaitu apa?
Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian atau tidaklah kalian tertimpa suatu musibah fabima kasabat aydikum, melainkan itu adalah pengaruh dari perbuatan kalian. Jadi ada musibah itu pengaruh dari perbuatan kita apa bukan? Pengaruh dari perbuatan kita. Jadi ketika ada sebuah penguasa yang zalim, itu pengaruh dari perbuatan rakyat enggak? Rakyat. Enggak mungkin. Ya ikhwan, enggak mungkin rakyat ini bengis, penguasanya nanti Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Karena penguasa itu kata para ulama adalah cerminan dari rakyat. Cerminan dari rakyat. Jadi kalau rakyat itu dia bercermin, rakyat yang dolim bercermin, maka bayangannya adalah penguasa dolim. Tidak mungkin orang saleh begitu bercermin, muncul di situ gambarnya iblis. Tidak mungkin. Ya, mafhum ya kawan? Jadi siapa yang harus lebih awal introspeksi diri? Penguasa apa rakyat? Rakyat. Jangan kita cuma nunjuk penguasa. Hari-hari nunjuk penguasa dolim. Ya benar, oke sudah. Tapi anak ingin katakan, rakyat ini dolimnya lebih banyak. Sehingga melahirkan penguasa dolim. Kenapa enggak dolim? Jalan raya umum dibikin apa? Portal. Dolim enggak? Nabi katakan imatatul adha anit thariq. Iman yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Loh, ini kita bikin apa? Tanggulnya tuh gede banget. Duk-dak. Wah, kalau orang hamil bisa keguguran. Dolim enggak? Dolim lah, Anda sendiri dolim. Di jalan raya saja udah dolim, apalagi urusan lain. Ya, di jalan raya sudah dolim. Antum punya mobil, parkir di depan rumah orang, dolim enggak? Dolim. Antum teriak penguasa dolim, antum ini dolim juga. Hanya kelasnya beda. Kalau penguasa mungkin lebih besar, antum mungkin lebih kecil, tapi sama-sama dolim. Lah kalau antum ingin menghilangkan kedoliman yang besar, hilangkan dulu kedoliman yang kecil. Mafhum ya ikhwan? Hilangkan dulu kedoliman yang kecil. Perhatikan kata Al-Imam Ibnu Abil Is. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikian pula kami kuasakan sebagian orang-orang zalim atas sebahagian yang lainnya bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan mereka. Lahirnya penguasa yang zalim itu disebabkan karena perbuatan apa? Perbuatan rakyat. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am. Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam surat apa? Al-An'am. Bahwa lahirnya penguasa yang zalim itu karena rakyatnya zalim. Karena rakyatnya apa? Zalim. Kemudian apa kata beliau? Perhatikan, Imam Ibnu Abil Is mengatakan, fa idza arada ar-ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmil umara'i falyatrukud dhulmah. Apabila rakyat mereka menginginkan untuk bebas dari kedoliman penguasa, artinya mereka ingin supaya penguasa itu tidak dolim, falyatrukud dhulma, maka hendaklah mereka harus meninggalkan kedoliman terlebih dahulu. Kenapa? Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ya, kita teriak penguasa dolim, tapi Anda pernah mendengar enggak tetangga teriak Anda dolim? Iya enggak? Dolim enggak? Dolim, ikhwan. Kedoliman kita banyak sekali, banyak kedoliman kita. Ya, banyak sekali kedoliman kita. Ya, termasuk kedolimannya juga antum. Nah, tayyib ilahuna ya ikhwan. Naktafi bihadzal dars. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.